Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gerald Antonio Andrian Kahumbu, NIM 1222068. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi kelembagaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah singkat perkembangan ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan lahir sebagai bentuk kritik terhadap ekonomi arus utama atau neoklasik yang dianggap terlalu menekankan pada rasionalitas individu dan efisiensi pasar. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan pendekatan ini adalah Thorstein Veblen pada tahun 1899 yang menilai bahwa perilaku ekonomi tidak bisa dipisahkan dari faktor sosial dan budaya. Kemudian, gagasan ini dikembangkan oleh John R. Cummins dan Wesley Mitchell yang dikenal sebagai pelopor Old Institutional Economy. Pada tahun 1937, Ronald Coase melalui karyanya The Nature of the Firm melahirkan New Institutional Economics yang menyoroti pentingnya lembaga, aturan, dan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan ini kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh seperti Douglas North dan Oliver Williamson yang berkontribusi besar dalam memperluas pemahaman tentang peran lembaga dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, saya akan menjelaskan perbedaan ekonomi kelembagaan dengan ekonomi arus utama. Ekonomi arus utama menekankan bahwa manusia bersifat rasional, sempurna, informasi tersedia lengkap, dan pasar selalu efisien. Sementara itu, ekonomi kelembagaan melihat kenyataan yang lebih kompleks. Manusia memiliki rasionalitas terbatas, informasi tidak sempurna, dan pasar seringkali gagal berfungsi tanpa dukungan lembaga yang kuat. Dengan demikian, fokus utama ekonomi kelembagaan adalah bagaimana aturan, norma, dan kebijakan membentuk perilaku ekonomi serta memengaruhi hasil pembangunan. Ketiga, karakteristik ekonomi kelembagaan. Ada beberapa karakteristik penting dalam ekonomi kelembagaan. Yang pertama, ekonomi dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Yang kedua, lembaga atau institusi berfungsi sebagai aturan main yang mengarahkan interaksi antara pelaku ekonomi. Yang ketiga, manusia dianggap memiliki bounded rationality, yaitu kemampuan berpikir yang terbatas oleh informasi dan lingkungan sosialnya. Keempat, ekonomi kelembagaan menekankan perubahan yang bersifat evolusioner. Artinya, lembaga akan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pikiran utama di dalam perkembangannya, ekonomi kelembagaan terbagi menjadi dua aliran utama. Yang pertama ada Old Institutional Economics yang dipelopori oleh Veblen dan Cummins, berfokus pada pengaruh kebiasaan, budaya, dan nilai-nilai sosial dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, ada New Institutional Economics yang dipelopori oleh Coase, North, dan Williamson. Aliran ini lebih menekankan pada efisiensi ekonomi, hak milik, biaya transaksi, serta desain kelembagaan yang efektif untuk mengurangi ketidakpastian dalam pasar. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang salah satu teori dalam ekonomi kelembagaan. Salah satu teori penting dalam ekonomi kelembagaan yaitu teori biaya transaksi yang dikemukakan oleh Ronald Coase. Teori ini menjelaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi menimbulkan biaya. Misalnya, biaya mencari informasi, bernegosiasi, dan menegakkan kontrak. Lembaga dibentuk untuk mengurangi biaya transaksi tersebut agar pertukaran ekonomi bisa berjalan lebih efisien. Sebagai contoh di konteks lokal, tepatnya di Sumba Timur ini, keberadaan koperasi atau lembaga adat yang dapat membantu petani dalam menjual hasil panen mereka dengan biaya transaksi yang lebih rendah. Hal ini memperkuat peran lembaga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kiranya materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.